sebetulnya masalah ringan perusahaan itu ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum. Kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran, dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Saudara, bukannya mereda, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo justru kian panas. Terakhir, Jokowi melaporkan 5 nama ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Padahal sebelumnya, alma mater Jokowi, yakni Universitas Gadjah Mada dan KPU Kota Solo sudah mengklarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Lantas mengapa isu keaslian ijazah Jokowi terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan? Dan mengapa para penggugat begitu getol menyoal keabsahan ijazah Jokowi, sementara mantan Presiden Jokowi juga tak langsung membuat klarifikasi sejak awal. Kami malam ini mengundang kuasa hukum mantan Presiden Jokowi Yakub Hasibuan dan salah satu pihak yang dilaporkan Jokowi, yakni Roy Suryo. Dan untuk mendudukan perkara soal polemik keaslian ijazah Jokowi, kami juga mengundang Ketua KPU 2021-2022 Ilham Saputra dan Rektor UIN periode 2006-2010 dan 2010-2015 Komarudin Hidayat. Kita sapa dulu para narasumber dari mulai paling ujung, Prof. Komarudin Hidayat, Rektor UIN 2006, 2010, 2015. Tepuk tangan untuk Prof. Komarudin. Selamat malam, Prof. Malam. Hadir juga salah satu terlapor, Mas Roy Suryo. Selamat malam. Di sebelah saya juga sudah hadir kuasa hukum Jokowi, Mas Yakub Hasibuan. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Ketua KPU 2021-2022 Mas Ilham Saputra. Selamat malam. Di studio Kompas TV kami juga sudah kehadiran teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Universitas Al-Azhar, dan Universitas Budi Luhur. Saudara, inilah Dua Arah bersama saya, Friska Clarissa. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Jokowi resmi melaporkan 5 orang, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE. Sebetulnya masalah ringan perusahaan itu ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Roy Suryo mengaku siap menghadapi langkah hukum Jokowi. Roy bilang, sebagai pelapor, Jokowi juga harus bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Sebagai kelanjutan laporannya ke polisi, Jokowi mempersilahkan penyidik menggelar uji digital forensik untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Di program Rosi, Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 Hamid Awaludin menyayangkan Jokowi membiarkan isu keaslian ijazahnya berkembang jadi polemik berkepanjangan. Hamid menduga ada motif politik di balik isu ini. Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meski itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja, ini loh ijazah saya yang asli.
Jangan nih biarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus. Di hari yang sama dengan laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya, sidang mediasi keperdataan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Solo menemui jalan buntu. Kuasa hukum Jokowi menolak permintaan penggugat untuk menyerahkan ijazah. Bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak. Yang kedua, ya perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi. Senafas dengan laporan Jokowi dan sidang mediasi yang buntu, relawan alap-alap Jokowi melaporkan 4 orang atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke Polresta Surakarta, Sleman, dan Semarang. Jokowi telah menduduki jabatan publik sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga Presiden 2 periode. Berbagai jabatan itu telah melalui proses verifikasi berbagai lembaga, diantaranya KPU. Belakangan, saat isu ijazah palsu ramai jadi sorotan, UGM sebagai alma mater Jokowi pun turut angkat suara. Namun, kegaduhan tak juga kunjung usai. Yang pertama tentu saya tanya ke Mas Yakub dulu. Tadi Pak Jokowi bilang bahwa ini sebenarnya masalah ringan. Tapi pada akhirnya keputusannya adalah melaporkan para terlapor dan dibawa ke ranah hukum. Kenapa ini begitu mengusik Mas Yakub? Dan kenapa ini yang dipilih? Iya Mbak Friska, jadi perkara ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2023. Sudah ada juga beberapa perkara di pengadilan, di mana di situ juga yang menggugat juga gugatannya tidak diterima ya. Dalam arti ya, kalau mungkin dari pihak sana juga bilang belum sampai pembuktian dan lain-lain, ya intinya yang mereka mintakan kepada pengadilan tidak diterima. Kemudian Pak Jokowi sekarang sudah bukan lagi presiden. Beliau mungkin berpikir dahulu, ya mungkin ketika saya presiden, ya mungkin saya memiliki pertimbangan yang sangat panjang untuk tidak melaporkan atau tidak menempuh jalur hukum. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi seorang presiden. Beliau sudah purna tugas dan ternyata masalah ini bukan yang mereda, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi, makin liar, dan sudah berpotensi juga memecah belah bangsa. Bahwa reputasi bukan Pak Jokowi pribadi, reputasi dan nama baik rakyat Indonesia juga dipertaruhkan. Bayangkan saja dibuat seakan-akan presiden yang sudah menjabat 10 tahun, dipilih langsung oleh rakyat, ternyata seakan-akan ijazahnya palsu. Ini tentunya kehebohan bukan nasional tapi internasional juga tentunya, kalau dibiarkan. Oleh karena itu Pak Jokowi dengan tentunya tidak mudah juga pertimbangannya, datang sendiri menggunakan hak hukumnya secara pribadi, dan ini juga suatu pembelajaran hukum juga, memperjelas bahwa semua orang itu adalah equal di hadapan hukum dan melapor sendiri dan sekarang menyerahkan semuanya ke pihak hukum. Oke, ada masalah dignity dan legitimasi di situ. Gimana Mas Roy? Kok tetap sih kekeh? Bukan kekeh, ya memang kalau fakta harus dikatakan fakta, kalau tidak katakanlah tidak. Kenapa yakin kalau itu fakta? Ya karena teknologi sudah bisa membuktikan. Ini sih santai aja, kayak zaman dulu kala orang mungkin mengenal penemu listrik gitu atau penemuan itu misalnya adalah Alva Edison waktu itu. Kemudian Tesla, ya, itu sempat Tesla itu tidak berhasil mendapatkan patentnya karena waktu itu belum ada teknologi yang bisa membuktikan. Akhirnya dibuktikan bahwa dialah pemenang patennya, tapi dia sudah nggak bisa lagi menikmati. Jadi ya identik aja kayak sama misalnya sekarang. Kalau di Mesir itu Mbak, itu orang dulu nggak ngerti wajahnya Faraoh itu kayak apa. Oke, yang dimaksud dengan konteksnya kasus Pak Jokowi ini apa? Nah gini, jadi teknologi itu bisa membongkar apa yang mungkin tidak bisa ketahuan di masa lalu. Jadi apa yang sudah dibuat di masa lalu mungkin lolos saja. Tapi begitu ketahuan di masa sekarang, nah baru. Ini mirip dengan ijazahnya J.S. Saragih dulu ya di Simalungun. Itu waktu dia proses bupati sah-sah saja. Tapi begitu diverifikasi di gubernur, dia kena. Jadi sebenarnya santai aja, teknologi lah jawabannya. Mas Yakub, kayaknya Mas Roy yakin betul kalau itu fakta. Ya tentunya tidak apple to apple ya, apalagi ngomongin teknologi Tesla dan lain-lain dengan ijazah ini. Yang tadi juga mungkin Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM, kampus yang mengeluarkan langsung, lolos juga.
yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan, Mbak Friska. Kenapa akhirnya Mas Yakub dan tim melaporkan Mas Roy CS? Kenapa harus dilaporkan dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan UIT? Ya tentunya kembali mungkin saya klarifikasi sedikit. Untuk terlapornya ini semua masih dalam penyelidikan. Namun memang ada beberapa objek pelaporan yang kita sampaikan yang kemudian juga di situ diduga ada dilakukan oleh beberapa pihak tentunya kan. Nah, yang dilaporkan itu Mbak Friska adalah peristiwanya oleh Pak Jokowi. Yang mana nanti biar penyelidik dan penyidik lah yang nanti melakukan investigasi, mendalami dan melihat apakah ada tindak pidananya dan siapa yang melakukan. Jadi peristiwanya yang kita laporkan. Peristiwanya, siapanya ini kan tapi mengarah ke Mas Roy, kalaupun iya siap. Ya nggak apa-apa, itu kan kado terbaik untuk hari keterbukaan informasi publik. Maksudnya gimana? Tanggal 30 April kemarin itu kan sebenarnya hari keterbukaan informasi publik, ya gitu, 30 April. Dan itu hari yang ke-17, dihadiahi oleh mantan presiden, orang yang tidak mau membuka keterbukaan informasi publiknya. Itu kan kado yang sangat bagus sekali. Tapi kalau masuk ke ranah hukum, konsekuensinya hukum juga loh. Iyalah, nggak ada masalah. Kita kan bicara dari sisi ini, judulnya, apakah akademis atau politis, ya kan? Ini pure akademis. Pernyataan bahwa itu adalah fake, ya, atau real, itu adalah statement akademik. Coba kalau ada sesuatu yang ditemukan, kemudian itu fake or real, itu adalah akademik. Memang ini dua spesies yang sebenarnya tidak apple to apple ya, tapi nggak apa-apa, kita bicara clear dari sisi akademik, ya. Sementara kalau ada yang memandangnya dari sisi hukum, ya silakan saja. Kalau Prof. Komar lihat ini sisi akademik atau hukum atau politik? Pertama, bagi saya ini satu pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi saya menikmati ya. Kenapa itu, Prof? Saya berharap ini berlangsung dengan etis, cerdas, transparan sehingga betul-betul ini pembelajaran semakin dewasa. Yang kedua, lama-lama tapi ini juga menjadi semacam politico-tainment gitu. Kayak hiburan politik gitu. Kenapa, Prof? Mengapa disebut hiburan politik kalau dari sisinya? Karena semakin meriah, banyak orang ngomong dan masing-masing memberikan satu argumen logika yang baginya semakin menarik gitu. Tapi bagi saya sebagai orang kampus, ya saya coba mengikuti saja. Saya ingin ambil jarak dari dua-duanya. Tapi bagi saya, biarlah nanti forum adu argumen terbuka. Jadi di sini ada lembaga politik dan ada kampus. Karena yang punya otoritas itu kan kampus. Sementara polisi dapat pengaduan masalah pidananya. Nah ini kan menarik. Ini dua isu yang berbeda. Masalah pidana dan masalah keaslian. Saya bayangkan dua institusi itu nanti kerjasama ya untuk menjelaskan. Dan saya berharap jangan lama-lama deh ini, karena wasting time, wasting energy, dan lama-lama tanda kutip melelahkan. Debat ini. Meskipun politiktainment kalau kata Prof. Komar, tapi ini melelahkan. Nah tapi bicara soal ini kan UGM udah klarifikasi Mas Roy, kenapa jadi soal terus, kenapa dikorek-korek terus oleh Mas Roy dan kawan-kawan? Yang harus diingat, saya tuh lulusan UGM asli, S1, S2, dan 2 teman saya, ya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu dua-duanya juga S1. Jadi kami itu dalam rangka cinta kampus. Kami itu sangat menyayangkan klarifikasi UGM yang sama sekali tidak perform ya. Kenapa dianggap? Iya, klarifikasinya katanya semua bukti ada, 34 bukti. Tidak ada satupun, jujur ini ya UGM ya, tidak ada satupun yang diletakkan di atas meja. Tidak ada. Dan mereka masih berdebat soal keterbukaan informasi publik. 1 jam kami baru mendapatkan skripsi. Dan akhirnya, alhamdulillah, skripsi itu bisa saya pegang, itu sebagai primary evidence. Primary evidence yang kemudian kita teliti langsung, saya bawa utilitas atau gadget yang memungkinkan untuk meriksa itu, dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu. Mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkan ya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya, kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu, ya, tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar.
Itu aja. Oke, Mas Yakub silakan. Ya, Mas Troy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya, Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temennya. Terima kasih. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahannya. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi yang itu punya versi Pak kampus. Jokowi apa? Soal ini, bisakah dijamin misalnya tadi keabsahan soal skripsi ijazah Pak Jokowi punya buktinya dan siap untuk ini? Tentu, kalau semua bukti kan pasti sebelum kita melapor, Mbak, pasti sudah kita kumpulkan, kita susun dengan baik, baru kita laporkan semua. Tapi kan kita hormati proses peradilan yang ada, proses investigasi yang dilakukan penyidik kita hormati, sehingga nanti kalau dibutuhkan di penyidikan maupun di persidangan tentu akan kita berikan. Ya, harus. Oke, dan itu siap dibawa ke ranah hukum. Dua-duanya kayaknya pede banget nih antara Mas Yakub sama Mas Harus dibawa, sebelum ke hukum kan secara ilmiah harus diuji dulu. Iya kan? Jadi yang membilang kalau itu adalah asli, ya aslinya kayak apa? Yang kita pegang itu yang katanya asli miliknya Pak Jokowi, nggak ada tanda tangannya. Kok nggak ada lembar pengujiannya? Kok bisa lulus? Yang juga jadi pertanyaan, kok masih diragukan keaslian? Padahal ini kan sudah diverifikasi oleh KPU. Pak Jokowi udah jadi dari mulai wali kota, gubernur, dan juga pilpres. Tapi jawabnya usai jeda ya Mas Ilham. Tetap di luar. Berkat sendiri asli mana sih, Mbak? Sebenarnya di Jawa tuh banyak, tapi orang seringnya Wonogiri. Oh, Wonogiri ya. Istimewanya ini nih, daun jati. Nasi berkat daun jati. Made, Mama Dea. Kalau Mama Dede mau curhat. Ya. Udah 30 tahun. Iya. Supaya pelanggan tuh nggak pergi. Dijaga bumbunya. Pesen yang level 5 aja ya. Kalau level 5 kemakan saya acungin 4 jempol di samping itu udah nggak usah bayar. Pedas banget ini. Cerita Rasa, Sabtu 3 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie soto koyak pedas doer. Dan Indomie soto koyak lagi. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie soto koyak pedas doer. Dan Indomie soto koyak lagi. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV.
Polemik ijazah Presiden ke-7. Bicara soal polemik ijazahnya Pak Jokowi, kan ini udah diverifikasi di KPU mestinya Mas Ilham. Dari mulai tingkat kota sampai ke KPU RI saat Pilpres. Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu tugas KPU dalam rangka melakukan verifikasi. KPU itu juga melakukan verifikasi tidak hanya ijazah, tetapi juga kesehatan dan banyak hal lain. Nah, kita melakukan POKJA, kelompok kerja yang melibatkan misalnya dokter kesehatan. Ketika itu kita melibatkan misalnya RSPAD dalam rangka memeriksa kesehatan dari calon presiden. Nah, kemudian juga dalam tim melakukan verifikasi kami buat POKJA. Kami buat POKJA dan kemudian nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa, UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan ijazahnya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. KPU menganggap bahwa itu adalah benar bahwa Pak Jokowi adalah lulusan atau kemudian lulus dari UGM berdasarkan fotokopi ijazah dilegalisir diserahkan kepada kami sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tugas KPU, tidak melakukan tugas-tugas forensik atau memeriksa, mau pakai kacamata dan sebagainya, tidak sama sekali. Ya, KPU tugasnya hanya yang diamankan oleh undang-undang. Seperti itu. Oke, dan itu sudah sesuai aturan undang-undang diverifikasi. Ya nggak apa-apa, jelas kan. Berdasarkan pernyataan dari UGM, Mas. Kita hargai kejujuran KPU. Ya, memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu, jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM, nggak apa-apa, kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah, kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Bisa saja kampus salah. Kalau skripsinya kayak gitu, ya, apa mungkin kemudian keluar ijazahnya? Ini loh yang menjadi soal. Apa iya kampus bisa salah? Kita dengarkan dulu pernyataan dari UGM berikut. Oh iya, yang lengkap Mbak, pernyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam bukan, dong. Bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udaswara ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar. Itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang lihat muka, bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya. Mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah?
Oh, sudah pasti dong Mas. Oke, Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini Mas. Nggak jujur, Mas. Gini Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan Nggak, ini sama sekali bukan online. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ya. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita dokumennya harus percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak nggak? apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Resbon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa Mas? Loh kita, karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Oke, Nggak ada yang salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Ya. Kalau dari sisinya Prof. Komar dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan saya berharap bahwa pengadilan bukan pengadilan ya, proses apa di penyidikan, Prof. Penyidikan. Yang di polisi penyidikan. Nanti terus persidangan. Sekarang. Oh, peradilan. Ya. Saya berharap nanti terbuka seperti ini. Nah, setuju. Sehingga rakyat itu melihat pendidikan dan selesai. Ya. Jadi jangan di belakang tembok deh. Ya. Saya ingin nanti polisi, pengadilan, hakim semua, bahkan kalau perlu guru besar UGM, wali amanah, menyaksikan biar selesai urusannya. Setuju. Satu lagi, Mbak Priska. Yang menarik gini, nggak boleh dilupakan. Ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya dan mengatakan, Mas, itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Oke. Teruskan. Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di peradilan? Tentunya kan ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita, mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka. Setuju. Mari kita lihat di persidangan. Jangan kayak UGM lo ya, ngakunya beneran, kita pertemuan tanggal 15 April itu Mbak, kita bertiga, tapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal Mas. Dan sampai detik ini, sampai siaran dua arah ini, kita minta rekamannya nggak pernah diberikan. Padahal di rekaman itu kalau diputar, kelihatan banget bagaimana, saya harus bilang, bagaimana pihak UGM gelagapan ketika kita tanya KKN-nya di mana. Ini bukti-buktinya yang lain mana, nggak ada. Dan itu ternyata hanya internal, padahal kita kira itu adalah, seperti tadi usulan Prof. Komar, benar sekali. Live streaming kalau perlu nanti semua orang Indonesia nonton. Oke, jadi kalau soal bukti, tentu nanti Mas Yakub akan melihatkannya saat persidangan. Tapi apa yang dipunya, apa yang untuk meyakinkan publik bahwa kalau Mas Roy kan bilang dari fontnya, skripsinya, apanya. Kalau dari Mas Yakub dan timnya Pak Jokowi apa ya? Gini Mbak, ini pertanyaan Mbak sangat baik karena ini merepresentasikan apa yang telah terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang telah terjadi seakan-akan yang tertuduh yang harus membuktikan. Karena Mbak nanya ke saya, apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan itu asli? Ini pola pikir yang sangat rusak. Seharusnya Mbak, yang terjadi itu kita ada negara hukum, siapa yang mendalilkan harus yang membuktikan. Nah, inilah bukti bahwa ini harus di stop segera, tidak bisa dilanjutkan, bisa menjadi presiden buruk, dan ini harus dibuat terang benderang secepatnya. Karena kembali lagi, ini berpotensi untuk sangat merusak kredibilitas bangsa Indonesia secara umum. Karena begini, kalau Mas Roy kan sudah bilang, kenapa saya tanyakan, oke dalam hukum pembuktian kan memang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Koreksi Mbak, dua-duanya equal membuktikan. Nah oke, tunggu dulu. Kalau Mas Roy kan sudah bilang bahwa font dan lain-lain, tapi di sisi lain kan ditanya apa kantornya bahwa itu adalah asli yang dipegang, begitu? Apakah bisa menjaminkan? Tentu. Karena gini, Pak Jokowi sudah melewati semua tahapan pada saat beliau kuliah. Yang tadi dibilang KKN tidak ada, itu saya pastikan salah, karena ada. Dan semua sudah kami berikan detailnya kepada para penyelidik
untuk nanti ya silakan dilanjuti untuk di proses persidangan. Jadi semua tahapan sudah dilalui, semua clear dan lain-lain, dan ini telah diverifikasi oleh lembaga pendidikannya. Jadi kalau bahasa sehariannya mau apa lagi? Nah, jadi kita tunggu apa yang selama ini dianalisa katanya fotonya berbeda. Sekarang juga terakhir saya lihat di media massa sudah mulai ada pihak-pihak yang bilang itu foto perkawinannya juga sudah berbeda. Mungkin bukan Ibu Iriana malah. Aduh, ini menurut saya sangat jahat dan perlu di stop menurut pendapat saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin kita pahami bersama bahwa perkara ini sudah bukan lagi tentang perkara Pak Jokowi. Perkara ini sudah mengenai masa depan bangsa Indonesia dan masa depan hukum di Indonesia. Jadi kembali lagi, ini semua juga baik buat pembelajaran hukum juga buat semuanya, Mbak. Oke, itu tadi. Gimana, Prof? Ya. Gimana, Prof? Saya menggarisbawahi tadi ya. Gimana, Prof? Apa yang bahwa sekarang ini kadang-kadang medsos itu kita tidak bisa mengontrol, liar sekali. Sehingga di situ ada orang yang bonceng, yang mainkan, yang kalau tidak segera diakhiri, ini betul membuang energi kita. Jadi bola salju yang bergulir. Sehingga pertanyaannya, ini sengaja orang menciptakan panggung atau panggung menciptakan aktor gitu. Nah, jadi sekarang ini antara aktor dan panggung sudah dibedakan karena ini jadi panggung dan aktor menyatu di situ. Mana aktor menciptakan panggung atau panggung menciptakan aktor? Kita jawab di dua arah sesaat lagi. Dan keluar. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV.
Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai, ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai, ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai, ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Terima kasih Anda masih bersama kami di 2 arah. Mas Yakub, apa iya itu pembungkaman suara-suara yang kritis kalau kata Pak Abraham? Saya rasa perlu dibedakan antara suara yang kritis dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun fitnah ya. Karena mungkin bisa kita pahami semua Pak Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun sebelum beliau purna tugas. Selama 10 tahun ini sangat terbuka dengan apapun masukan-masukan, kritik-kritik yang menurut saya pribadi justru sebagian besar banyak yang melewati batas. Yang seharusnya mungkin Pak Jokowi memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak lakukan. Termasuk mengenai ijazah palsu ini. 2023 beliau masih menjabat, semua kalau kita ngomong simpelnya semua masih under his control. Tapi beliau tidak melakukan apapun. Digugat pun beliau respon dengan menjawab gugatannya. Artinya menghormati proses hukum yang berlaku, gugatan perdata dibalas perdata, gugatan tun dijawab secara tun. Tapi sekarang beliau sudah bukan lagi presiden. Kali ini beda? Kali ini tentunya sangat beda. Beliau bukan lagi presiden, tetapi masih ada aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru sekarang Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga sipil biasa. Karena semua orang itu kan equal di hadapan hukum. Ini juga yang paling penting. Bahwa jangan seakan-akan pernah menjabat, seakan-akan berkuasa sehingga haknya lebih rendah dari masyarakat. Kan tidak. Apa karena dia pernah menjabat jadi dia tidak boleh melaporkan kalau ada orang yang melakukan dugaan tindak pidana terhadap dia? Kan itu tidak masuk akal. Itulah kenapa seluruh kritik-kritik yang luas yang membangun itu sangat di-welcome, tapi harus dalam koridor hukum. Oke, harus dalam koridor hukum. Mas Roy, rasanya ini kriminalisasi atau enggak? Ya memang hak warga negara Pak Jokowi untuk makanya melaporkan. saya berpesan juga waktu itu. Jadi karena yang kami sampaikan itu adalah telaah ilmiah, berdasarkan pengetahuan dan research ya. Maka ini adalah kalau sampai ada yang melakukan kriminalisasi lagi, ya ini sangat tidak elok, ya gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan itu kan semuanya sudah diatur ya. Betul bahwa kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed, enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya. Si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Bah, menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Oke, nah ini soal
ijazah ini apa yang Mas Ilham lihat? Apa bedanya dengan kasus yang tadi sempat disebut sama Mas? Justru saya kemudian ingin mengatakan bahwa KPU memverifikasi berkali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak Jaya Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Prof. Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu loh. Ya, sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami, sehingga kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah, ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam, sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Tidak memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikan ya. Kalau kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi kunci. Sekali KPU mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik, tapi KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Ya, bagus itu. Enggak, ini saya puji ya KPU ketika melakukan di Sumatera Utara. Mohon itu juga dilakukan juga pada yang kita perbincangkan ini. Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah 1, apakah KPU juga memverifikasi adanya ijazah SMA 6 yang kemudian di situ masih tertulis SMPP, betul SMPP, kan namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, tapi ada dalam kurung SMA 6 gitu. Padahal SMA 6-nya itu belum ada di tahun itu. Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan? Nah, sama seperti ketika Pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami catatkan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di sini dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari Bupati Wali Kota Solo, kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian menggunakan data yang pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi diverifikasi ulang ya. Tapi sekali lagi KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan, tidak melakukan verifikasi forensik. Ada jawaban nggak, Mbak? Boleh tanya Pak Ilham. Ada jawaban nggak terhadap kemarin Dr. Taufik yang kemudian melakukan gugatan itu mengecek kepada KPU ternyata data-data Pak Jokowi itu nggak ada semua, gitu, kosong. Gitu. Wah, kalau dalam masa sekarang saya tidak tahu. Nah, tapi ketika saya terus terang kami bertanggung jawab di pemilu 2019, data itu kami pampang. Dan itu masanya Mas Ilham waktu itu ya? Dan itu di masa kami. Nggak tahu di masa sekarang saya tidak tahu. Gitu. Kalau Prof. Komar, apakah ini masih harus jadi soal administrasi ini jadi pintu masuk lebih dalamnya lagi polemik soal ijazah Pak Jokowi? Gini, yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi si Presiden itu udah milik bersama, milik bangsa. Jadi kalau toh rakyat ada yang mempertanyakan, persoalkan, itu bagus-bagus saja. Dan Pak Jokowi tidak perlu tersinggung karena dia milik rakyat. Namun saya juga membela hak dia. Kalau sudah berlebihan merasa tersinggung, dia punya hak untuk membela diri. Gitu. Sebagaimana kalau saudara rakyat juga punya masalah, dia juga punya hak untuk mempertanyakan. Setuju, Prof. Jadi masing punya hak. Disinilah nanti lembaga polisi atau pengadilan yang kemudian mengolah proses. Tapi hak masing-masing itu harus dijaga. Jadi saya membela Pak Jokowi sekaligus juga saya membela hak Anda. Etika berkomunikasi, bernegara, bermedsos ini yang perlu kita jaga. Sebab sekarang semakin liar, semakin kacau. Jadi menurut Prof akan lebih etis kalau ini memang prosesnya berlangsung hingga ke pengadilan. Sampai bagi saya ini bagus. Dan hati-hati dengan orang-orang yang sengaja mengaco, mengobo-obo, mempermainkan hoak. Karena selalu ada penumpang gelap setiap isu-isu itu. Ini yang perlu ada pendidikan politik bagi rakyat. Jadi meskipun pasalnya yang jadi persoalan kan pencemaran nama baik dan fitnah, ada atau tidaknya fitnah dan pencemaran nama baik itu harus dibuktikan di pengadilan, begitu ya Prof? Oke, tepuk tangan untuk Prof. Komarudin tadi. Hak
warga negara, Mas Yakub. Artinya ya kalau sekarang Anda siap untuk membongkar buktinya, di depan penyelidik sudah dibuka itu ijazah, semua bukti-bukti yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Iya, sudah diberikan. Kemarin juga sudah Pak Jokowi membawa langsung, karena kami juga sudah menduga akan diminta, sudah dibawa langsung ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Semua sudah diperlihatkan secara jelas. Sudah diperlihatkan secara jelas, apa yang menjadi masalah lagi, Mas? Agak lucu juga sebenarnya, karena kan baru pelaporan pertama, baru LP, baru di BAP, nggak apa-apa kalau itu untuk, tapi kan petugas yang memeriksa bukan petugas forensik, jadi paling dia hanya melihat semacam wartawan yang di Solo yang ditunjukkan itu, dia tidak bisa memiliki arti apa-apa. Justru yang diperlukan, Mas Yakob kemarin itu kalau saja di situ cukup misalnya diterima, oke cukup ya, tapi kemudian bukti-bukti itu dibawa ke Solo pada hari yang sama, karena pada hari yang sama sebenarnya ada mediasi dan disitulah diperlukan ijazah ditampilkan. Kok malah ditolak yang di Solo? Kenapa Mas? Sayang. Untuk yang di Solo kebetulan karena itu ditangani oleh rekan kami yang lain, secara kode etik kami tidak bisa mengomentari, Mas. Tapi mengenai barang bukti, apakah ijazah nanti kenapa diperlihatkan hanya pada penyidik, tentunya kami menghormati proses, dan kalaupun nanti dimintakan lagi di penyidikan atau di persidangan, tentunya kami siap untuk memberikan. Pasti itu diperlukan. Oke. Nah, tapi kenapa sih tidak ditunjukkan langsung aja bahwa ini ijazahnya asli loh? Kenapa harus lewat jalur pengadilan, lewat jalur penyelidikan, dan nanti juga sampai ke pengadilan? Tentunya pertama tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi ya untuk memperlihatkan itu. Dan ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, Mbak, jika ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Bayangkan jika ada seorang pejabat atau seorang masyarakat biasa lah yang dituduh. Ijazah Anda palsu, Anda harus perlihatkan. Oke. Anggaplah seorang yang dituduh ini memperlihatkan satu orang A. Ada B lagi minta, apa harus diperlihatkan lagi? Ada C lagi. Kalau ada 1.000 orang yang meminta, apa semua harus diperlihatkan? Ini kan presiden yang tidak baik. Apalagi kalau nanti ini digunakan sebagai modus untuk menjatuhkan orang-orang yang sedang menjabat dan sebagainya. Jadi kita tidak mau ini menjadi suatu presiden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan praktik politik juga di Indonesia. Ini yang kita jaga, Mbak. Oke. Apa ini mengada-ngada permintaan untuk melihat ijazah ini? Gak apa-apa, kita hormati Pak Yakub, tapi terlalu jauh tadi ya. Kalau seorang pejabat publik, dia harus mau menunjukkan. Dan itu ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan bukan termasuk pasal yang dikecualikan di pasal 17. Kalau pasal 17 itu yang kecuali nilai. Oke, kalau nilai transkrip nggak usah, Mas. Kalau KHS, kartu hasil studi nggak usah. Itu hak pribadi. Rekam medik kesehatan itu jangan, karena itu adaan pribadi. Kemarin juga ada kasus selebriti ditulis pernah mengidap apa gitu. Waduh, itu malah nggak boleh. Tapi kalau itu misalnya kartu rencana studi, kalau misalnya itu bukti-bukti KKN, ya harus dibuka sebenarnya. Skripsi, ijazah juga. Jadi memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya. Prof Hamid Hamaludin, sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu kan mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar, Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Oke, jadi pertanyaannya begini loh, ini akan kemana ujungnya, kasus ini akan dibawa kemana ujungnya, dan motifnya apakah betul untuk hukum mencari hak ataukah politis? Kita akan bahas usai jeda di Dua Arah. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam Dua Arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam Dua Arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan
mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam Dua Arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai, ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam Dua Arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai, ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam Dua Arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai, ternyata masih larut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam Dua Arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Oke, kalau Prof. Komar melihatnya ini apakah isu ini ya akademis atau politis lebih kentalnya? Ini bagian marketing UGM harus berpikir kreatif. Isu yang kontroversial jangan menjatuhkan UGM, tapi harus membuat UGM malah naik gitu. Karena dua-duanya orang UGM gitu. Yang membuat UGM, yang membuat UGM. Kalau dikemas secara bagus, ini buat UGM, keren ya UGM. Branding makanya? Malahnya branding ya? Iya, nah sekarang bagaimana itu UGM bisa mengemas seperti itu? Benar. Kalau Mas Ilham lihatnya ini, apa sih ujungnya? Apakah ini masalah apa? Masalah politis kah kalau dari sisinya Mas Ilham? Ya, saya tentu dari perspektif penyelenggara pemilu ya. Seharusnya ini muncul ketika pemilihan presiden sebelum pemilihan presiden berlangsung. Bukan di 2014, 2019. Bukan sekarang. Sekarang saya ngelihatnya bahwa mungkin betul kata Prof. Komar gitu. Ada apa? Politik timennya itu memang lagi wahnya sekarang gitu kan. Nah, saya kurang ngerti, tetapi memang saya kira ini perlu untuk kemudian tunjukkan kepada masyarakat bahwa persoalan-persoalan konflik quote and quote seperti ini ya kita biarkan di ranah hukum sebagai negara hukum dan dibuat secara sesemut mungkin. Tadi Pak Suryo udah mengatakan kepada Yakob bahwa ini adalah diskusi yang baik. Nah, saya kira ini mengajarkan kepada publik bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan secara hukum. Oke, tapi sebenarnya ini nggak bisa dibilang juga as simple as that sih Mas Roy. Ini kalau misalnya terbukti tidak asli, kan itu akan bermasalah dengan legitimasinya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tidak menganggap ini sebagai hal yang ringan. Oh iya. Tapi itu kan konsekuensi hukum ya. Saya sengaja tidak mau sampai ke sana. Gitu. Artinya saya bicara ilmiah saja. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Gitu. Jadi kalau soal hukum terus sampai ada, nanti peraturannya semua dibatalkan. Menurut saya tidak sampai sejauh itulah. Oke, tapi kalau ada yang menganggap, ini nggak ada apa-apanya. Ada tuh anggota DPR siapalah gitu, yang kemudian bilang, kalau memang terbukti palsu gimana? Mau apa? Tuh pikirannya picik banget itu. Oke, tapi kalau bicara soal ini, apa sih sebenarnya apakah Mas Roy siap? Karena kan kalau salah satu terlapornya misalnya Mas Roy di situ belum mau dibuka juga kan sama Mas Yakub, nanti akan diumumkan polisi. Tapi kalaupun iya, artinya kan konsekuensi hukumnya ada, sanksi, ada penjara juga loh kalau terbukti. Gak apa-apa. Galileo Galilei itu akhirnya sampai dihukum, kemudian Kopernikus itu dihukum karena mempertahankan bahwa bumi itu bulat, yang waktu itu dipercaya bumi itu lurus. Jadi clear aja kalau saya katakan memang software bisa salah, peneliti bisa salah, tapi kami tidak boleh bohong. Tapi ini bukan motif politis. Oh sama sekali enggak, aku udah enggak di politik lagi Mbak. 15 tahun udah cukup, 5 tahun saya udah enggak di politik. Ini bukan residu politik juga kan? Oh enggak ada apa-apanya. Lihat foto-foto saya juga dulu sama Pak Jokowi juga banyak. Masih ada disimpan? Masih ada, enggak ada soal SMK, soal itu kan sebuah sejarah.
Nah, kalau Mas Yakub lihat ini ada motif politik nggak, residu politik atau nggak sih? Mungkin saya tidak bisa berkomentar ke arah sana ya. Tapi Pak Jokowi menyikapinya seperti apa? Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentari itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa, pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya, itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika nanti di persidangan, itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang, itu pasti palsu, itu fix. Ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda ya Mas. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum pun kadang-kadang nggak diperlukan. Coba saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu Mas. Bisa. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Oke, emang kalau ke pengadilan Mas Roy mau bawa apa? Menyiapkan apa ke pengadilan? Iya, bukti-bukti kemarin bahwa itu adalah primary evidence yang sempat kita periksa, dan juga kalau misalnya di sana ada, oh ini ijazahnya, yang ini yang dikatakan asli. Oke, kita periksa bersama-sama, kita fair, ada ahli atau ada pakar forensik dari ahli sana, saksi ahli ada telematika dari sana, dan kemudian setuju usulnya Prof. Komar tadi dibuat terbuka. Kalau perlu memang dibuat terbuka di kampus dulu misalnya, itu oke, itu bagus sekali. Itu nggak mungkin dong pengadilan di kampus, tapi terbuka. Maksudnya itu disiarkan terbuka, sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa lihat diskursus yang menarik. Tapi sekali lagi memang beda spesies ini menarik, ya gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Prof. Komarudin terakhir. Apakah ini jadi kasus ini malah juga menjaga nama Pak Jokowi tetap ada di panggung politik saat purna tugas? Ini bisa ditarik agak ke politik bisa, dan di Indonesia apa sih yang bebas dari politik? Kedua ke ilmu hukum bisa, dibawa ke ranah sains eksak juga bisa. Jadi memang nanti kita lihat pendekatannya apa yang mau dipakai oleh proses pengadilan. Sebab kalau sains itu di laboratorium sains, tapi kalau masalah pidana hukum itu di ruang pengadilan hukum. Nah isu ini mau ditarik kemana? Gitu. Ke politik, ke ilmu hukum, atau pure sains? Ini hemat saya ada metodologi pendekatan yang berbeda. Tapi setidaknya dari dua teman saya ini saya sudah menikmati kok ini. Kita lihat nanti mau kemana arahnya. Politik diamond tadi ya Prof ya. Tapi sebenarnya kalau Prof lihat konsekuensinya akan lebih berat di mana, pelapor atau terlapor? Karena ini kan bawa ke ranah hukum. Bagi saya prosesnya, metodenya, niatnya yang benar, transparan, sehingga keputusan itu nanti rakyat bisa menerima. Bahwa tidak bulat semua orang menerima pasti ada, tapi selesai masalah ini gitu. Sebab kalau tidak selesai, aduh betapa bodohnya sih, boro-boro mengejar koruptor gitu. Kalau hanya membuktikan ijazah asli dan tidak aja tidak bisa, itu kan faktual. Gimana? Gitu. Jadi di sini pertaruhan juga hukum, bisakah
jadi Panglima, bisakah menuntaskan kasus ini salah satunya? Tapi masing-masing pihak itu dong pasti akan siap ya apapun siap. konsekuensinya pasti, ya. pasti. Sudah pasti. Jadi dibawa ke ranah hukum. Terima kasih atas waktunya. Mas Ilham terima kasih, Mas Yakub terima kasih, Mas Roy terima kasih, Prof Komar terima kasih. Demikian Dua Arah malam ini, saya Friska Clarissa pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam. Jangan kemana-mana.